dapat mengikuti perayaan Ekaristi bersama sahabat-sahabat difabel dalam komunitas Living Word. Perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Pastor Brigjen Samuel Pangis UPR. Mari saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu Saudara Mari Semua. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Yang luar biasa. Yang penting selama hidup kita dikasihi Tuhan. Karena kita sudah diangkat menjadi putra putri Allah oleh sakramen pembaptisan. Di sini sudah dibaptis semua kan ya? Sudah menerima sakramen baptis. Sakramen Ekaristi sudah, Krisma sudah, semuanya sudah. Syukur pada Allah. Jadi semua lengkap. Romonya nggak usah datang lagi. Tapi kalau perayaan Ekaristi, romonya harus datang ya. Nggak ada yang ini karena gereja kita mengendaki perayaan Ekaristi bimbing seorang imam. Hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, imam dan penjaga gereja. Dikatakan kekristenan dibentuk dan bukan bakat yang diwariskan. Jadi perlu belajar terus menerus kita. Kita tidak bisa langsung jadi sempurna. Kita belajar sama lain dalam komunitas Living Word ini. Tahu artinya Living Word? Sabda yang hidup. Ya, jadi Anda adalah sabda yang hidup. Sabda yang hidup itu bukan di luar diri kita, tapi dalam diri kita. Kita adalah sabda yang hidup itu. Kalau boleh dikatakan sabda atau firman Tuhan yang bisa jalan-jalan kemana aja gitu ya. Sama bisa, sini bisa gitu ya, seperti itu. Kita mensyukuri karena kasih Tuhanlah yang memerdekakan kita, yang menjadi orang-orang yang merdeka seperti itu. Kurang lebih itu nanti kita akan berdoa bersama. Nanti juga ada adorasi. Itu yang memperkuat kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita hening sebentar. Kita bersama kita masing-masing. Kita akui di hadapan Tuhan. Kadangkala kita kurang mensyukuri rahmat kehidupan panggilan iman dan juga keluarga komunitas yang Tuhan berikan pada kita secara cuma-cuma. Kita malah jatuh pada sepitan cinta diri sehingga dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah yang Maha.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami telah Kau panggil menjadi pengikut-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu senantiasa hadir dalam diri kami dan dalam hidup kami. Semoga rahmat-Mu itu cukup bagi kami untuk mewartakan sabda kasih-Mu. Jadikanlah kami sabda yang hidup dimanapun kami berada. Semoga kami juga mampu meneladan Santo Hieronymus, imam-Mu, yang Kau pilih menjadi orang kudus-Mu yang memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Ini semua kami berdoa demi Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama di dalam satu Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan kuatan sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Sakaria. Aku, Sakaria, melayangkan mataku dan melihat. Tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, kemanakah engkau pergi? Maka ia menjawab, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya. Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan diberi perintah. Larilah, katakanlah kepada orang muda di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan, dan pada waktu itu banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Sejuta damai selalu juga.
suci menurut Lukas. Injil Lukas bab 9 ayat 43 sampai dengan 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita hening sebentar, kita pusatkan pikiran hati jiwa kita merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Romo mau tanya dulu ya, kira-kira kita ini orang beruntung atau tidak beruntung? Kenapa? Kenapa beruntung? Merasa beruntung atau menjadi orang beruntung? Sehat ya? Apa meneh? Apalagi kebutuhan cukup setiap hari. Apalagi bisa ada, bisa ini. Beruntung ya orang kadang-kadang tuh mau itu bisa juga nggak bisa. Hati kita ya luar biasa. Iya, sudah terkasih, Romo mau orang Katolik itu pasti beruntung. Karena apa? Seperti yang katakan tadi dalam pengantar, aku beruntung karena aku dikasihi Tuhan dan aku menjadi putra putri Allah melalui sakramen baptis itu. Tanpa jasa kita menjadi orang Katolik, menjadi putra putri Allah, menjadi putra putri Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Keren kan? Tapi kadang-kadang orang Katolik nggak merasa yakin gitu soalnya, sehingga dia nggak merasa beruntung. Ya, kita beruntung dibanding yang lain. Jangan kamu susah, sulit, mencari Tuhan aja susah. Kok kita gampang kan? Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan kan gampang kita. Ayo, siapa yang bisa berjumpa dengan Tuhan? Dalam peristiwa apa kita berjumpa dengan Tuhan? Hah? Iya. Ekaristi dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Sacrosanctum Concilium artikel 7 itu mengatakan bahwa Tuhan hadir dalam Ekaristi melalui siapa? Imamnya, melalui firman-Nya, sabdanya, jelas. Melalui tubuh dan darahnya, melalui umat beriman, jelas ya. Kalau kita putra putri Allah berarti apa? Kita dibaptis ya, dibaptis setuju ya, dibaptis ya. Romonya ngomong apa? Rafael, saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anda punya Roh Kudus enggak? Punya. Nanti kalau kepenuhan pada saat sakramen Krisma, jelas penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan cinta kasih. Berarti mengapa dikatakan dalam diri umat beriman Tuhan hadir? Bagaimana itu? Ya karena itu tadi, Tuhan hadir melalui Roh-Nya.
Roh yang tinggal dalam hati kita, di hati kita, ya. Yang hari di sini punya Roh Kudus gak? Punya. Jangan nanya lagi, minta yang lain, gak usah, sudah ada semua. Persoalannya tadi percaya apa enggak? Apa memberi kesempatan, memberi ruang pada Roh Kudus untuk berkarya gak dalam hidupku, dalam diriku itu? Dikatakan dalam tadi kitab Nubuat Nabi Zakaria, dikatakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, benar. Tuhan bukan di tengah-tengah kita, malah diam dalam diri kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan diam dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, kalau saya sekarang hadir di sini, saya berjumpa dengan Tuhan nggak? Jumpa. Ya, karena teman-teman ini, karena saudara-saudariku ini, aku berjumpa dalam dirimu ada Tuhan, ada. Maka itu saya nggak bersembarangan. Kalau Mother Teresa mengatakan engkau adalah Yesus bagiku, mengapa dia melawan orang-orang paling miskin dan termiskin dari yang termiskin? Karena dia melihat wajah Yesus ada di situ. Yesus ada dalam diri orang-orang terpikir. Jelas ya. Oleh karena itu kita sangat menghargai, menghormati, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jelas. Ya, jadi ada landas, ada dasarnya mengapa kita mengasihi, karena Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir dalam diri sesama kita itu. Walaupun dia belum dibaptis, terserah Tuhan. Tuhan kan mau semua orang selamat, bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu dalam gereja nggak boleh ada diskriminasi. Oh, kamu nggak selamat, saya selamat, nggak gitu. Ya, kamu lebih beriman, berpenuh Roh Kudus, saya nggak punya, nggak gitu. Ya, nggak boleh ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya, merasa diri lebih hebat dan tidak. Kita sama di mata Tuhan. Sebenarnya kitab Injil tadi ingin mengatakan kepada kita, ya, bahwa jalan yang ditempuh oleh Yesus itu jalan salib. Kadang-kadang jalan salib itu tidak dipahami oleh semua orang. Itu firman Tuhan loh. Ya, Yesus mengatakan itu pada para rasul, para muridnya yang terdekat aja kadang-kadang nggak mengerti. Makanya kita kadang-kadang kita jangan sok tahu. Belajar dari komunitas ini, belajar dari gereja, belajar semua, rasakan bahwa Tuhan itu hadir. Memahami firman Tuhan itu nggak mudah memang. Tapi kalau kita dengan hati kita, yang perlu dengan Roh Kudus, Roh Cinta Kasih itu, karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi diriku, mengasihi samaku, berarti Tuhan hadir di situ dan menjadi sabda yang hidup. Dan kita paham semua apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, nah di situ letak akhirnya kita menjadi putra putri Allah yang semacam apa? Kita menjadi pribadi yang dikasih dan kita juga pribadi yang merdeka. Apa artinya merdeka? Merdeka bukan PDIP, bukan nanti gara-gara semua PDIP lagi ya. Bukan, kita main partai ini dalam misa ya. Yang merdeka, ya bahagia hidupnya. Ya, orang jangan merasa terkungkung, terbelenggu oleh hal-hal yang menurut saya yang tidak perlu. Misalnya, kalau tidak disapa, jangan marah. Setuju? Dicuekin, jangan marah. Kita nggak butuh yang gitu-gituan. Kita butuh, kita mau melayani, mau bersaksi bahwa hidup kita gembira, merdeka dan penuh gembira. Itu membuat kita sedih, kadang-kadang membuat kita sedih. Buat apa? Ya, kadang-kadang seperti itu. Dan kita mau merdeka, bebas, merdeka. Ya, merdeka dari kungkungan belenggu-belenggu. Anda takut, masih takut gak? Masih takut? Takut apa misalnya? Takut meninggal? Kadang-kadang kaget tuh ngomong soal itu gak bisa awal ngomongnya. Takut hidup? Hidup ini menakutkan? Hah?
Saya maju kali ya. Menakutkan? Menakutkan nggak hidup ini? Kenapa? Kenapa Pak takut? Ya bisa jadi nggak apa-apa ya. Kalau takut saja nggak apa-apa. Tapi kalau ketakutan terus-menerus itu nggak boleh. Takut misalnya nggak makan ya bekerja, misalnya. Setuju ya? Itu gampang. Takut sakit ya berolahraga, hidup sehat. Jelas. Semua ada solusinya kan? Nggak, di dunia ini nggak ada punya solusi. Tuhan selalu memberi inspirasi kepada kita. Bisnis mentok, cari yang lain, gitu, inspirasi. Kalau putra putri Allah menjadi pribadi yang dikasih Tuhan yang merdeka itu, dia pasti tidak takut akan hidup ini dan tidak takut akan kematiannya. Bahkan Paulus mengatakan kematian bagiku adalah keberuntungan. Kaget kan kita. Kita boro-boro mati keberuntungan yang malah kita jauh takut gitu. Ya, gitu. Karena pahamnya keliru. Memahami firman Tuhan bisa keliru. Gimana kita mau berjumpa dengan Tuhan kalau nggak melalui kematian kita? Anda mau berjumpa dengan Tuhan nggak? Jumpa face to face ya. Ngerti maksud saya? Face to face. Ya melalui kematian kita. Kalau kita mencari hidup kekal, kita berjumpa dengan yang Tuhan seperti Tuhan janjikan. Ngerti maksud saya? Jadi itu suatu tahapan yang bagi saya normal aja. Buat apa kita takuti? Iya. Paulus mengatakan kematian keberuntungan bagi saya, tapi saya lebih berguna masih ada di dunia ini karena untuk teman-teman yang lain, untuk menyelamatkan dunia ini. Semua orang jadi selamat gara-gara ada kita, murid-murid Yesus dan juga putra putri Allah ini. Ya, buat kita merdeka seperti itu, dan kita bisa bersaksi. Oh, dalam Tuhan gak ada ketakutan, dalam kasih gak ada ketakutan, dalam Tuhan tuh ada macam-macam seperti itu. Ya, udah mukanya jangan murung-murung ya, mulai sekarang tersenyum. Murung-murung tuh nggak nambah duitnya kan, ya kan? Tersenyum malah bisa nambah jangan-jangan ya. Senyum aja nggak apa-apa, hidup ini oke. Bete-bete sedikit nggak apa-apa ya, udah biasa itu oke lah. I don't mind, saya nggak keberatan. Oke. Lapar-lapar sedikit nggak apa-apa ya gitu. Jangan-jangan jaga kesehatan juga supaya lapar dikit. Ya. Ngerti maksud saya? Jadi ini kalau kadang-kadang hidup ini tuh seperti itu. Ya, tidak semuanya bisa sempurna seperti yang ku ingini. Pokoknya itu nggak bisa juga. Ternyata bisa yang lain juga. Tidak apa-apa ya. Jadi kita sebenarnya artinya kita tidak lekat dengan hal-hal yang kita ingini, kita ini nggak usah. Terserah Tuhan lah. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan ya kita berjumpa. Kalau nggak dikehendaki ya sudah nggak apa-apa. Oke. Ada yang lain, gitu ya. Ya semoga itu menjadi kekuatan kita dan kita menjadi orang-orang merdeka dan bisa bersaksi itu orang merdeka. Oh hidupnya dia nggak ada matinya dia. Iyalah. Anak-anak Allah yang merdeka, putra putri yang merdeka seperti itu. Kalau punya harapan, ada langit dan bumi yang baru. Hari ini baik, besok lebih baik lagi. Selesai, udah happy. Jangan mikirin hari esok, udah lah kesusahannya cukup untuk hari ini cukup. Hari esok besok aja. Ya belajar gitu. Jadi bagaimana kalau kita menjadi putra putri Allah yang merdeka itu Anda enjoy the present moment, nikmati kekinian. Sekarang sedang apa? Nih kita? Bisa ya udah bisa aja, jangan mikirin makanan, mikir utang, mikir nanti nggak usah. Iya kan? Apakah mengurangi hutangnya kalau kita mikir gitu? Enggak lah, nanti urusan besok. Apa? Kenapa? Ya mikir terus apa tuh? Kenapa bahasa sekarang overthinking gitu ya?
yang over tuh gak usah. Biasa, enteng-enteng aja. Hidup ini udah berat. Ya jangan tambah lagi pikiran itu, padahal belum terjadi. Ya biasa kita takut ada suatu hal yang akan terjadi, padahal belum terjadi kok. Itu yang membuat kita pusing. Sekarang enjoy aja, sekarang lagi begini ya udah. Dan masa depan kita itu tergantung saat sekarang. Setuju? Kalau Anda beriman seperti sekarang ini, masa depannya cerah gak? Cerah. Kalau dekat dengan Tuhan, masa depan cerah gak? Oh cerah. Itu. Tapi kalau kita harus mencari Tuhan dan berisukir perjuangan kita. Yang kita beritahu pada teman-teman yang lain, siapapun ada di sekitar kita, bahwa kita tunjukkan bahwa kita bahagia hidupnya, bergembira sekali. Walaupun ada banyak tantangan yang saya hadapi. Orang Katolik gak cengeng maksud saya. Apa-apa nangis ribet. Enggak, dia langsung ngapain juga gitu, gak menyelesaikan persoalan. Nangis boleh gitu, sedih, tapi kalau nangis terus kan aduh capek dari air matanya habis. Buat apa kering nanti mau gak sakit mata malah. Gak usah maksud saya. Gitu ya. Jadi boleh-boleh aja, tapi ya jangan keterlaluan, jangan overthinking gitu ya. Bahasanya bahasa zaman sekarang gitu. Ya, kita coba seperti itu, pasti bahagia. Ya jadi kalau orang itu gampang, oke. Kamu tadi meletot, nggak apa-apa ya nyanyi meletot juga, saya juga meletot. Ya, nggak usah dipikirin kenapa tadi sampai meletot, kenapa baca, nggak apa-apa. Hidup karena meletot, ya. Itu, oke. Jadi, oleh karena itu, bagaimana kita bisa bergembira dan sebagainya itu, mohon dengan sangat kita seperti Yesus sendiri. Kita mau serupa dengan Yesus. Ya, cita-cita kita kan seperti itu. Mulai sekarang caranya bagaimana aku bergembira bahagia, aku menjadi orang merdeka. Aku mencoba memandang segala sesuatu, bahkan hidupku, diriku, sesamaku itu dengan kacamata Yesus, mata Yesus sendiri yang penuh kasih dan pengampunan besar. Setuju ya? Mulai sekarang jangan pakai matamu. Matamu itu sangat-sangat menghakimi. Setuju ya? Coba kalau di gereja ada utak-utik sedikit, aneh. Tuhan gak marah, lu marah. Jelas ya? Anda harus ke gereja nih semua ya. Merdeka, jangan peduli siapapun Anda hadir di gereja. Mau pesan ya, mengajarkan mereka supaya aku juga punya hak yang sama dengan kamu. Ngerti maksud saya? Semua sama di mata Tuhan. Yes. Ya, kalau ini begitu, I don't care. Saya nggak peduli. Yang penting aku memandang kamu dengan mata Yesus. Aku mengampuni, mengasihi kamu. Jelas ya. Jadi kan di keluarga, di komunitas, di gereja kita, di masyarakat tuh seperti itu. Jelas ya, matanya dengan mata Yesus. Mandang saya dengan mata Yesus, dengan matamu. Matamu kelihatan aku punya. Kamu ngomong begini gitu. Capek deh. Aku hidup menurut perkataanmu gitu. Kadang-kadang kamu jangan gini jauh. Siapa lo? Gitu. Gak usah ngatur-ngatur orang, gak usah ngejudge orang. Maksud saya, ngerti maksud saya? Diri kita aja gak sempurna maksud saya. Bukan berarti kita bolehkan semuanya, tapi kan dia juga tahu diri lah. Gak mungkin dia gak tahu diri, kan? Ngerti maksud saya? Orang kan di satu titik di mana dia tahu diri sendiri gitu. Semuanya dicerewetin terus ya, anak kecil dicerewetin gini-gini, ya ribet. Ya gak ada ini. Ya, tapi kalau diajak bicara, ayo kita mau ini. Dan kalau memandang dengan mata Yesus berarti memandang hal-hal yang baik-baik, hebat-hebat dalam diri. Jelas, hebat-hebat gak? Ya, jangan ada yang jelek-jeleknya, jelek-jeleknya ada, pasti itu cuma ada. Ngerti maksud saya? Kalau melihat yang jelek langsung ngejudge kan?
langsung menghakimi kan, menilai. Lihat yang bagus-bagusnya, lihat maksud baiknya. Oke. Gitu ya. Jangan orang langsung, lihat yang buruk ya. Orang dari prasangka terus capek lagi. Enggak usah capek. Dia praduga bersalah kalau orang ini punya orang saya mau ambil uang gitu. Positif. Ya, Anda nama baik. Nah, kalau ada kekeliruan, ya, I forgive lah. Maafkan, ampuni, selesai. Gak usah diperpanjang. Saya juga begitu kok. Sama gitu orang berdosa ya. Gak ada sempurna kan. Nah, mengapa dalam perayaan Ekaristi ada Tuhan kasihan dalam kami anak domba Allah? Karena sadar kita sebagai putra putri Allah belum sempurna. Datang sini untuk disempurnakan. Belajar mengasihi dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Adorasi juga tujuannya itu ada berdialog dengan Yesus. Ya, dan tubuh dan darahnya itu ada belajar bagaimana mencintai, berkorban dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang memerdekakan. Kalau mengasihi itu berarti memerdekakan. Kalau Anda cinta diri itu nggak memerdekakan. Cinta diri yang sungguh-sungguh ya. Apa aku dong. Ya, itu cinta diri. Ya, dalam diriku ada aku dan engkau. Jadi kita. Bapak kita bukan aku. Kita mau ngapain? Ayo kita mau. Ya. Suami istri juga sama ya, dengan keluarga anak seperti itu. Kasih itu mulai dengan mata gitu ya, pikiran kita kan positif tadi ya. Nah sekarang dengan mulut, mulut penting nih. Ini bisa mulutnya ada kan ya? Semua ada mulutnya kan ya? Ada mulutnya semua, gitu ya. Dipakai untuk apa? Ngomong dan memuji Tuhan. Puji-pujian ada. Jangan nyanyi aja. Belajar memuji, belajar yang ngomongnya yang positif-positif. Jangan yang negatif. Kalau udah mulai ngeruping kayak gini, mulutmu untuk memuji Tuhan dan untuk ngomong yang baik-baik. Jelas. Ya gak ada hoax, gak ada ujaran kebencian, gak ada mencaci maki, gak ada. Apa yang diwartakan dengan mulut kita itu pewartaan Injil kan. Sabda yang hidup itu mewartakan sabda yang hidup juga. Kata-kata yang menghidupkan. Jelas. Kalau komunitas ini yang hadir di sini menjadi sabda yang hidup dalam dunia ini, kita harus apa yang kita katakan itu menghidupkan, membangkitkan, bukan mematikan. Ya, setuju? Mulai sekarang udah melihat yang baik-baik, ngomongnya yang baik-baik. Anda puji pada anak kita misalnya, anak kita, ya kita puji segala kebaikannya. Wah, dia pintar ya, sudah bisa bantuin mami, papi. Ya, bisa gitu. Dia bangga. Dia akan mati-matian untuk menjadi orang yang terbaik. Ya karena gini, orang Katolik dan putra putri Allah itu kalau ngomong itu dabar. Dabar berarti dia apa yang kita ngomongkan bisa terjadi. Dan yang terjadi karena kita putra putri Allah. Seperti Allah mencipta, jadilah terang-terang. Jadi ini orang bilang jelek lu, nah jelek dia. Ngerti? Ya, jangan sampai seperti itu. Wah ibu hebat, atau ini kamu berhati yang katakan, kamu baik ya. Ya, akhirnya mata, semua hati, pikiran sama serupa dengan Yesus. Dan tindakannya juga sama. Di mana-mana melakukan kebaikan. Anda aman di dunia ini. Kalau Anda nggak melakukan kebaikan, Anda nggak merasa aman. Anda merasa aman nggak di dunia ini? Ya. Kalau Anda merasa khawatir, nggak aman, berarti tanya pada diri kita sendiri. Apa yang buat kita nggak nyaman, nggak aman? Bukan amin ya. Amin itu nanti lagi, Anda tahu ya, pasangan calon presiden gitu.
jangan ikut ya. Kita mencari aman ya, aman dan nyaman aja jangan kami ya gitu. Gitu. Jelas ya? Kenapa? Karena seperti ini. Kita belajar seperti serupa dengan Yesus. Hati, pikiran, semua perkataan sama. Jadi kita merasa akhirnya kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Kita merasa. Saya kalau pulang malam-malam, saya ingat waktu pulang malam dari kampung dari mana tuh saya tenang aja. Kenapa sih kalau waktu di Kawang? Kenapa di Kawang kayak presiden aja? Ya kan? Ya apa-apa. Kalau kita melakukan kebaikan di mana-mana tuh semua menjadi saudara kita, tenang-tenang aja. Jelas ya? Kebaikan tuh melahirkan kebaikan. Itu hukum alam. Kita kebencian melahirkan kebencian. Semoga itu ya, makan terkadang semangat ya, menjadi sabda yang hidup. Ya, kita tunjukkan bahwa kita bermartabat putra putri Allah, perlindungan Roh Kudus, Allah cinta kasih itu, dan sungguh-sungguh kita hidupnya serupa dengan Yesus. Mata, pikiran, hati, mulut kita dan sebagainya sama dengan Yesus. Penuh kasih dan pengampunan itu, dan kita melakukan segala kebaikan dimanapun kita berada. Kalau kita melakukan kebaikan, itu berarti memerdekakan orang lain. Jelas, ya. Dengan sabdanya, kata dan perbuatan kita sinkron, sama, konsisten. Bukan katanya baik-baik, tapi tindakannya tidak sesuai. Seperti Yesus sendiri lah. Kata dan perbuatan Yesus kan sangat konsisten. Kalau dikatakan kasih, Yesus mengajarkan perintah kasih kan. Kita sebagai murid-muridnya nanya, apa yang kau buktikan kau mengasihi aku? Oh, Yesus mengatakan, nih, aku menyerahkan nyawa demi keselamatan kamu. Jelas ya, dia buktikan dia wafat di kayu salib, dan itu karya penebusan yang membuat kita menjadi akhirnya bangkit, itu menjadi membuat kita menjadi putra putri Allah. Kalau tidak ada cara jalan itu, tidak akan terjadi. Keselamatan tidak akan datang. Jelas, penebusan tidak akan datang. Kita tetap dosa dan maut adalah ganjaran kita. Akhirnya kita menjadi ganjaran ada surga, hidup yang kekal itu. Ya, kita bahagia bergembira untuk semuanya. Gitu ya, nanti setelah itu boleh bertanya-tanya. Saat lagi itu kita amini, semoga Tuhan selalu menyertai kita, pasti menyertai kita, dan Tuhan hadir dalam hidup kita, dan kita menjadi orang yang bahagia. Mulai sekarang tersenyum ya, senyum supaya utangnya hilang. Oh enggak ya, namanya sahabat terserah ya. Tidak seperti itu. Gitu. Semoga begitu semua. Amin. Jauh senyum dulu. Iya, senyum ya. Pasti menarik kalau senyum itu pasti menarik. Saudara terkasih, ada dua umat ya. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur setelah mendengar firman-Mu. Kami sungguh-sungguh merasa Engkau selalu mengasihi kami. Namun ya Bapa, kami masih belum sempurna. Kami ingin berdoa kepada-Mu agar kami disempurnakan. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup, dan para imam, khususnya untuk Romo Fitjen Samuel Pangestu, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya. Semoga menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kebenaran doakan dia Tuhan.
Kami bersyukur karena acara ulang tahun Living Word pada tanggal 17 September yang lalu telah berjalan lancar. Semoga komunitas Living Word semakin berkembang dan mohon doa melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat, rendah hati, melayani dengan tulus serta sebagai pembawa sukacita, terutama bagi saudara-saudara yang difabel. Marilah kita mohon. Untuk saudara-saudara yang difabel dimanapun berada, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidupnya, sehingga tetap semangat, kuat, dan sukacita, serta dekat dengan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat yang sakit, terutama untuk Pak Wawan, Pak Sapardi, Pak Adi, Ibu Ligli, dan Pak Indi. Mohon Tuhan berikan mujizat kesembuhan dan pulihkan kesehatannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, dan mohon Tuhan berkati pelayanan kita semua. Semoga selalu menebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan dan penuh harapan untuk hidup damai dan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Anda ungkapkan satu permintaan dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami dari anak-anak-Mu ini. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik pada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan sebelah. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, bantulah kami untuk merenungkan sabda-Mu menurut teladan Santo Hieronymus. Semoga kami dengan penuh sukacita mempersembahkan kurban keselamatan kehadirat-Mu yang mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus-Mu, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, terutama Santo Hieronymus. Engkau juga melimpahkan bagi kami cara persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan juga doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak hentinya bernyanyi. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk pengamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita sampaikan salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersamalah saja mengasah kasih. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, misteri kudus ini kami rayakan dengan gembira pada peringatan Santo Hieronymus. Semoga hati kami semakin bertobat agar dalam merenungkan kitab suci kami semakin setia menapaki jalan yang menuntun kami menuju hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami menimba air dengan kegembiraan dari air keselamatan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hati putramu yang terluka karena dosa-dosa kami, Engkau berkenan membuka kami kekayaan lamamu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus yang amat baik, penebus umat manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi, agar persatuan kami dengan Engkau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai
Bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripadamu, tapi juga anak-anak yang meninggalkan Engkau seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapanya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau yang terpisah karena cederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah pada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati Allah yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala masa. Amin. Kita hening sebentar. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesalahan-Mu dalam sanggaman yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkau yang indah berkuasa, kini dan sepanjang masa.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah Dia yang Maha Kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah darahnya yang Maha Indah. Terpujilah Roh Kudus penolong kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Terpujilah dalam malam malaikatnya dan segala orang kudusnya. Kita nyanyikan O Santa Rohani. Atau kita nyanyi, kita doakan doa kepada hati kudus Yesus. Halaman 5. Ya Tuhan, aku berdoa agar rumahku damai, tenang dan sejahtera di bawah naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, hasratku dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Enyahkanlah nafsu jahat dari hati dan budiku. Singkirkan pikiran yang baik dan perasaan terkendali. Tuangkanlah dalam hati cinta-Mu kepadamu yang tampakkan kasih pada sesama. Anugerahkanlah kepadaku semangat penerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku dapat bangkit dari bahaya keputusasaan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari segala mara bahaya dan kebimbangan yang datang dari dunia. Jangan lupa ya Yesusku pada orang-orang yang Kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kami memang disedihkan oleh kematian mereka, namun hibur oleh ketaatan mereka kepadamu waktu mereka masih hidup. Sehingga kami percaya bahwa Engkau tidak akan menggerakkan mereka kepada maut. Kasihanlah mereka ya Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi.
Saudara-saudara terkasih, Profesiat selamat sudah mengikuti ekaristi dan adorasi dengan sangat baik. Terima kasih untuk seluruh putra kasih Tubi yang telah menjalani tugas dengan baik. Ada pengumuman sebelum berkat penutup atau berkat penutup dulu? Silakan. Untuk misa selanjutnya nanti tanggal 28 bulan Oktober di tempat yang sama. Hanya bercerita sedikit aja bahwa saya sampai di Living Root ini dulu juga diajak sama Pak Samosir waktu itu, dan saya ketemu di katedral ya Pak. Jadi di Living Root ini kami belajar biasanya cuma hari-hari dari rumah ke gereja, lalu minggu itu pulang. Gak pernah diikut sertakan dalam bertugas gitu. Kalau di Living Group ini kami belajar jadi bisa sampai jadi lektor, ya pemazmur, kadang-kadang ikut-ikut dibantu. Jadi banyak terima kasih kepada Living Group aja untuk telah memanusiakan para difabel bisa ikut dalam gereja gitu. Kemarin pada tanggal 17 ulang tahun Living Group, kami juga bertugas Romo di gereja Yakobus gitu, ya membaca mazmur, kurs kami semua gitu. Jadi kami merasa bisa disamakan lah gitu Romo. Hanya itu aja ceritanya yang kalau saya. Ini kita lanjut dengan berkat dari Romo. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa teman-teman ini mempunyai karunia khusus. Ya, jangan menyebutnya yang lain. Saya berharap itu. Ya, artinya kalau Anda baca Yohanes bab 9 itu, sebenarnya kemuliaan Tuhan mau dinyatakan pada diri Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, terutama yang merasa punya karunia khusus itu. Jelas ya, nanti Anda baca lagi Yohanes bab 9 itu. Ya. Semoga itu menguatkan, dan gereja memang milik kita bersama, kan seperti yang saya katakan. Anda bukan keluarga kelas 2, kelas berapa, entah yang kaya, entah yang miskin, di mata Tuhan kan sama ya. Entah yang pintar, entah yang bodoh, terserah apapun gitu ya. Tuhan nggak memandang itu. Oleh karena itu, ajarkanlah teman-teman umat Katolik itu memandang dengan mata Yesus semuanya, ya, dengan pikiran Yesus, arti perasaan dengan Yesus, seperti itu. Pasti lain hasil. Ya, Anda yang Living Word, sampaikan itu pesan saya kepada mereka. Ya, kalau ada yang macam-macam yang mengatakan begitu, setuju ya, katakan bahwa itu ya tidak bisa seperti itu. Ya, saya berharap teman-teman nanti ikut misa juga bukan misa khusus, tapi misa yang biasa, misa tidak apa-apa, wajar kok. Ya, tampil juga dari petugas liturgi dalam misa-misa biasa, bukan misa khusus, tak perlu. Jelas ya. Mungkin Kelapa Gading harus menjadi contoh. Jelas ya. Beritahu pada pastor-pastornya, dan saya mau pesan itu. Mau pernah datang dan bicara seperti itu. Semoga itu menguatkan ya. Setuju? Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi di antara kita. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri dan kita Anda kan berkarunia khusus, istimewa maksud saya, bukan umum. Jelas. Kalau lebih hebat daripada kami yang umum itu, yang biasa-biasa saja. Anda luar biasa.
Itu ya, orang tua, keluarga, ya beritahu pada orang tua dan keluarga mereka. Salam doa berkat dari Bapak kalian dan dari saya pasti ya untuk ini. Ya, berpartisipasilah, tetaplah menjadi anggota gereja Katolik yang sungguh-sungguh bisa memberikan sumbangan atau pelayanan apapun yang gereja butuhkan. Begitu ya, Anda beri contoh semuanya. Katakanlah ya, merdeka pokoknya seperti orang seperti dimanapun Anda berada. Saya pesan itu saja supaya saya sambut perkataan itu, kerinduan itu, dan memang gereja menjadi gereja yang terbuka dan gereja yang mendengarkan cerita hati manusia siapapun itu. Semoga gereja mampu mendengarkan itu dan bisa memberikan apa ya, air surgawi, roti surgawi yang sangat dahsyat itu. Ya, semoga itu yang terjadi. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang ada di sini bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan